guys, jumpa lagi sama gua Budi Setiawan, Chief I'm Gen Z. Tema hari ini masih tentang koperasi, karena gua mau menceritakan sedikit tentang karyanya I'm Gen Z yang minggu lalu hari Sabtu mendirikan koperasi milenial. Hari Sabtu kemarin kita melakukan rapat pendirian pertama sekaligus rapat anggota pertama pendirian koperasi milenial yang namanya IDM Cup, kepanjangan dari Indonesia Digital Millennial Cooperatives. Nah, keren banget kan namanya kan? Koperasi tapi kekinian namanya. Ini sebagai salah satu bentuk kita melakukan rebranding terhadap koperasi itu. Kenapa sih kok ngotot kita pengen bikin koperasi? Karena sebetulnya koperasi ini ya bukan cuma di Indonesia, di dunia konsep koperasi ini juga dilakukan atau dilaksanakan oleh brand-brand besar yang sekarang ini sudah mendunia. Nggak percaya? Oke, gue kasih contohnya. Ada banyak sekali nih brand-brand besar yang badan hukumnya itu bentuknya koperasi. Ini akan muncul nih di layar tentang begitu banyaknya brand-brand terkenal yang memang dari koperasi. Gue nggak akan bahas terlalu banyak. Beberapa gue akan kasih contoh. Pertama, Campina, tahu kan? Es krim Campina tuh yang udah sejak dari tahun 80-an udah ada di Indonesia. Itu brandnya itu Campina, itu es krim. Aslinya apa? Aslinya itu Campina itu adalah koperasi susu terbesar di Eropa yang dimiliki oleh 8.000 peternak sapi perah. Lokasinya awalnya di Belanda, lalu mulai berkembang di Jerman dan Belgia. Produknya selain es krim adalah susu segar, yogurt, mentega, keju, kue, sampai akhirnya es krim. Di Indonesia kita taunya itu es krim. Sudah dipasarkan di 100 negara termasuk di Indonesia. Nah, Campina ini berdiri tahun 1892. Pada tahun 2007 anggota Campina ini mencapai hampir 8.000 orang. Bayangin tuh, anggotanya 8.000 orang koperasi ini. Karyawannya ada hampir 7.000. Pasokan susunya 3,4 miliar kilo. Itu fantastik loh menurut gua. Nah, dari partisipasi anggota, pengumpulan modal Campina pada tahun 2007 itu mencapai 608 juta euro. Kalau kursnya itu 1 euro 14.600. Nah, versi globalnya di 300 ICA, volume usahanya USD 4.226. Campina masuk peringkat ke-53 dari 300 koperasi besar dunia. Pada Mei 2008 jumlah neracanya 2,1 miliar euro. Edan nggak tuh? Itu koperasi tuh. Masih nggak percaya brand besar lagi yang badan hukumnya koperasi? Oke, gue lanjutin. S Hardware, lo pasti tahu dong S Hardware. S Hardware itu koperasi. Berdiri tahun 1924. Pada tahun 1975 akhirnya S Hardware berubah menjadi koperasi. Nah, ini model usahanya coba gue jelasin sedikit. Teman-teman nanti bisa lihat di layar tentang S Hardware. Pemilik gerai itu adalah anggota, dijalankan otonom. Tapi ada beberapa persyaratan tentang standar produk, sampai dengan pelayanan, sampai desain gerai, itu harus patuh pada standar S Hardware. Ya mirip-mirip sama kayak franchise, tapi ini bentuknya koperasi. Kalau lo franchise kan lo beli putus semuanya ngikut, lo dimilikin. Tapi kalau koperasi itu enggak. Nah, calon anggota ini mahal nih untuk jadi anggota koperasinya S Hardware. Untuk jadi calon anggota aja lo mesti bayar biaya aplikasi $5.000. Belum lagi simpanan berupa $5.000. Untuk bikin modal gerainya aja itu 740.000 US. 250.000 itu disuplai dari calon anggota, sementara dari S Hardware akan ngasih 390.000 US pinjaman. Modal belum termasuk kepemilikan, sewa gedung dan lain-lain. Oke. Keuntungannya apa jadi anggota S Hardware ini? Ya, lu bisa memperoleh suplai barang dengan harga yang lebih murah. Pembelian dilakukan secara bersama-sama. Ya otomatis dong, kalau beli barang sama-sama pasti kan diskonnya lebih gede, artinya harganya lebih murah. Nah, keuntungan pembelian yang diperoleh koperasi dibagikan tuh ke anggota secara proporsional melalui rapat anggota tahunan. Kalau dalam RUPS, kalau dalam PT itu namanya RUPS. Sekarang ini S Hardware udah lebih dari 5.000 gerai di dunia, termasuk di Indonesia. Nah, mungkin di setiap provinsi atau bahkan di setiap
kabupaten kota, ya udah gampang lah menemukan S-hardware. Volume keuntungannya per tahunnya itu 3 miliar dolar US. Bayangin tuh, itu koperasi. Nah, buat para penggila bola, lo pasti tahu dong klub Barcelona asal Spanyol. Yes, Barcelona itu badan hukumnya koperasi. Pada tahun 2015, itu Nou Camp diisi 110.000 supporter hadir di Nou Camp untuk apa? Untuk milih presiden baru. Di mana pada saat itu Jose Maria Bartomeu mendapat suara sebesar 54%, mengalahkan Joan Laporta. Akhirnya Bartomeu memimpin Barcelona selama 4-6 tahun mendatang. Lo bayang itu, presiden klub dipilih sebanyak 110.000 anggota. Udah sama kayak pemilihan kepala desa mungkin ya, atau bahkan pilkada. Nah, kekayaan tahunan Barcelona aja 560,8 juta. Sekarang ini Barcelona dimiliki oleh hampir 200.000. Jadi kita bisa bayangkan kenapa Barcelona itu sangat stabil secara finansial, ya karena itu dimiliki oleh anggota. Bahkan beberapa klub di Spanyol seperti Real Madrid dan juga Athletic Bilbao itu bentuknya koperasi. Lo nggak percaya, lo silakan searching di internet tentang sepak bola yang berbadan hukum koperasi. Nah, prinsip koperasi itu terakomodir dalam statutanya Barcelona. Seperti apa? Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka ada di artikel 9. Pengawasan oleh anggota secara demokratis itu disebutkan juga. Anggota berpartisipasi aktif, persis banget sama koperasi. Dari koperasi semakin aktif, dia akan semakin mendapatkan porsi yang lebih dibandingkan anggota yang pasif. Badan usaha swadaya yang otonom dan independen, persis banget sama koperasi. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan memberikan informasi, edukasi, pelayanan. Itu prinsip-prinsip koperasi. Melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi. Itu dijelaskan dalam artikel yang di dalam statuta Barcelona. Bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya. Functional area. Itu prinsip-prinsip yang ada dalam statuta Barcelona. Nah, apa sih perbedaan dan keunggulan koperasi? Ada joint venture. Kalau joint venture itu partnership. Kalau private business bentuknya PT, CV. Tapi kalau koperasi, member owned enterprise. Jadi setiap anggota itu memiliki koperasinya. Ada own, ada control, ada use. Lo bisa lihat itu nanti. Oke, gue langsung aja tentang perbedaan koperasi sama badan hukum yang lain. Itu bisa muncul. Lo bisa browsing juga tentang apa itu koperasi. Tapi secara garis besar, keunggulan koperasi itu adalah kita atau anggota menentukan secara demokratis akan dibawa kemana koperasi ini. Pembagian keuntungan yang adil, pasti kepemilikan bersama, tidak dimiliki oleh beberapa orang atau beberapa sebagian orang. Jadi semua anggota yang tergabung dalam koperasi, ya dia memiliki kepentingan, dia memiliki suara yang sama. One man, one vote. Itu adalah prinsip-prinsip koperasi. Nah, kita bicara tentang perilaku ekonomi di Indonesia. Di Indonesia itu yang diakui sebagai pelaku ekonomi itu ada 3. Pertama, BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Kedua, itu koperasi. Ketiga, itu swasta. Nah, koperasi itu diakui oleh negara sebagai pelaku ekonomi. Cuma teman-teman mungkin mengetahuinya kalau koperasi itu sekarang lebih dekat kepada yang sifatnya konvensional, kepada koperasi simpan pinjam, dan lebih banyak fraudnya atau penipuannya. Sehingga memang koperasi ini tidak populer, terutama di kalangan anak muda. Jadi kalau kemarin saya ngobrol sama wartawan Antara, ya jangan sampai koperasi ini seperti tabloid. Ada tuh tabloid di zaman dulu namanya, jangan sampai tua bersama pembacanya. Nah, kita nggak mau tuh koperasi itu menjadi tua bersama dengan generasi ayah kita atau bahkan kakek kita. Kita ingin mempopulerkan bahwa koperasi ini sangat baik, terutama dalam situasi krisis seperti ini, di mana kebersamaan itu muncul, di mana kebersamaan itu menjadi tonggak untuk bangkit sama-sama dari kesulitan. Karena eranya sekarang itu sudah ada globalisasi, semua negara menutup pintu, artinya memang semua belanjanya ya dari
dalam negeri. Ini kalau bukan koperasi, nggak ada lagi yang bisa melakukan. Oke, gue lanjut tentang produk koperasi IDM Corp. Seperti yang kemarin gue bilang bahwa kita, koperasi IDM Corp ini punya produk Super Apps. Nah, Super Apps ini ada 4 yang akan menjadi lini utamanya. Satu itu adalah Messenger. Jadi kita Indonesia akan punya Messenger sendiri, seperti WA, seperti WeChat, seperti Line, Telegram, dan lain-lain sebagai macamnya. Tapi ini adalah produk Indonesia. Yang kedua, di dalam Super Apps kita nanti juga akan ada sosial media, lalu ada fintech, dan yang paling penting nih utamanya ini adalah marketplace untuk para UMKM. Nah, UMKM ini nanti kita harapkan dapat bergabung menjadi anggota koperasi IDM Corp dengan berbagai macam fasilitas yang akan diberikan. Fasilitasnya apa aja sih? 1, kemudahan untuk mendapatkan akses permodalan. 2, suku bunga yang rendah dibandingkan jika teman-teman UKM meminta bantuan atau pinjaman dari lembaga perbankan. 3, ada edukasi untuk UMKM untuk naik level. Nah, naik level ini juga kita akan tempatkan lagi, ada bagian khususnya lagi next stepnya, yaitu memberikan added value terhadap UMKM itu. Misalnya apa? Dari segi kemasan, atau dari segi produk, atau dari sistem digitalisasi. Nah, kita ingin UMKM yang belum terdigitalisasi ini masuk ke dalam sistem ekosistem digital kita. Jadi betul pelaku UMKM itu masuk ke dalam sebuah marketplace yang ini isinya adalah supply chain. Ada bagian produksinya, ada bagian pemasarannya, ada bagian pembelinya. Ini produk kita, Super Apps ini, marketplace kita, bukan cuma sebagai etalase, tapi kita juga memberikan jaminan bahwa produk lo itu pasti nanti akan ketemu nih sama pembelinya. Jadi kita buatkan pasarnya. Jadi seperti kayak pasar induk atau PD Pasar Jaya, pedagang ngumpul di situ, ya otomatis kan pembeli akan datang. Nah, kira-kira itu yang bisa gue sampaikan tentang sedikit profil tentang koperasi milenial kita, yaitu IDM Corp. Oke, sampai sini dulu penjelasan gue. Kita ketemu lagi dalam kesempatan selanjutnya. Thank you guys.